selalu berguna bahasanya. Telah dibuktikan bahwa itu asalnya. Ada satu nama dan memang cara penuturan oleh orang Melayu tetap Sumatera, bahasa tersebut miskin. Kelompok etnis Melayu memiliki peninggalan budaya yang banyak. Salah satu bentuk budaya tersebut adalah sastra. Sastra Melayu ialah sastra yang disampaikan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat penuturnya sebagai alat komunikasi, baik oleh penduduk asli maupun penduduk pendatang yang relatif sudah lama menetap di daerah Melayu. Krida Laksana 1992 halaman 5 mengukuhkan bahasa Melayu ini dalam 4 periode. Yang pertama, bahasa Melayu kuno meliputi kurun abad ke-7 sampai pada abad ke-14. Yang kedua, bahasa Melayu tengahan atau klasik meliputi kurun abad ke-14 sampai abad ke-18. Yang ketiga, bahasa Melayu peralihan mencakup kurun abad ke-19 dan yang keempat, bahasa Melayu baru dipergunakan sejak awal abad ke-20. B. Sejarah sastra Melayu kuno. Abad-abad pertama sesudah Masehi telah ditandai dengan perubahan-perubahan hakiki di dalam kehidupan alam Melayu. Pada saatnya, pengaruh India terhadap alam Melayu itu pun tidak homogen. Pada satu pihak, Buddhisme dan Hinduisme yang diserap, seni dan sastra India kuno yang dicanggokan ke bumi Melayu oleh aristokrasi yang baru terbentuk, telah melahirkan suatu bentuk kebudayaan yang tinggi dan eliter. Sehingga menjelang akhir zaman Hindu-Buddha abad ke-13 dan ke-14, subrastum kebudayaan setempat benar-benar telah berhasil mentransformasikan peradaban elit yang telah dihindukan, dan pada saatnya juga menyerap sejumlah ciri-ciri peradaban yang khusus itu. Walaupun terjadi kegonjangan-kegonjangan politik dalam abad ke-10-11, yaitu terjadinya perang dengan kerajaan Mataram di Jawa dan pembumi hanguskan oleh Raja Tamil Rajendra Chola, namun sampai abad ke-13, Sriwijaya tetap memegang kedudukan utama di laut bagian barat Kepulauan Melayu. Tetapi sementara itu, ibu kota imperium telah bergeser ke kawasan negara Melayu yang dahulu tunduk pada Palembang. Tetapi pada akhir abad ke-13 sampai 14, imperium Sriwijaya mengalami kemunduran berangsur-angsur. Pada tahun 80-an abad ke-13, Melayu jatuh dalam lingkup pengaruh negara Singasari di Jawa. Dan tidak lama kemudian, baik Melayu maupun Palembang takluk di bawah kekuasaan Majapahit, imperium terbesar dalam sejarah Jawa. Bersamaan waktu itu, negara Tai Sokutai yang telah menjadi semakin kuat merebut daerah kekuasaan Sriwijaya di Semenanjung Malaka. Satu, sistem genre sastra Melayu kuno. Penelitian masalah hubungan antara sastra Melayu dan sastra India dan rekonstruksi sastra Sriwijaya atas dasar gema dan reminiscensi yang tersirat di dalam teks-teks dari zaman Islam dipersulit oleh hubungan antara sastra Melayu dengan sastra Jawa yang telah tua umurnya dan yang barangkali telah dipererat pula sejak abad ke-14. Sastra Jawa dalam zaman Islam dibandingkan dengan sastra Melayu menyimpan alur-alur cerita dan citra-citra sastra dari periode Hindu-Buddha secara lebih lengkap. 2. Dasar-dasar rekonstruksi adalah pemilihan model rekonstruksi sastra Melayu kuno. Pada kebudayaan abad pertengahan, umumnya ke dalam pengertian sastra termasuk seluruh tradisi tulisan, yaitu segala jenis karangan yang dihasilkan oleh sesuatu masyarakat. Pusat tradisi tulisan yang dikelilingi oleh aneka ragam teks yang beredar di tengah masyarakat itu ialah kanon keagamaan atau religious canon, yaitu sebuah korpus kitab-kitab suci autentik yang merupakan pegangan. Dasar bagi sistem sastra abad pertengahan ialah karangan-karangan fungsional yang mempunyai ikatan rapat dengan kanon keagamaan. Adapun tentang genre sastra, menurut pengertian sekarang itu sendiri yaitu
genre sastra non-fungsional yang berjarak jauh dari kanon misalnya, berbagai bentuk cerita rekaan atau belletri, dan terkadang juga puisi liris menduduki tempat paling pinggir di dalam sistem tersebut. Pengaruh Hindu-Buddha. Syair-syair pahlawan wira carita India sejak abad keempat Masehi, dinasti Pallava dari pantai Coromandel telah meninggalkan beberapa tempat pemujaan kaum Brahmana. Inskripsi-inskripsi agama Siwa di Indonesia, inskripsi-inskripsi agama Buddha di Kedah. Hal ini merupakan agama Buddha Hinayana dari corak mereka sendiri, tidak dipengaruhi dari tambahan-tambahan bagi bangsa Hindu. Yang kedua yaitu rencana-rencana wayang pada epos India. Di samping versi-versi Melayu, dari epos-epos India telah didapat beberapa cerita wayang Melayu yang bercorak India dari zaman Hindu dan didapat dalam pengalaman-pengalaman luar biasa dari pahlawan-pahlawan Hindu yang terdapat dalam Mahabharata dan Ramayana. Yang ketiga yaitu wiracarita periode Hindu. Di antara banyak cerita yang sekarang memakai judul hikayat adalah sedikit yang isinya nampak bahwa dibuat dalam periode Hindu, kebanyakan adanya setelah kedatangan Islam. Salah satu di antaranya hikayat Maharaja Puspawirya, kadang-kadang dipalsukan menjadi Bispuraja, yang merupakan sebuah versi yang lebih bagus dari 4 cerita Melayu Muslim, yang lebih akhir diketahui sebagai lebih pendek hikayat Bahtiar, dan berisi pula 3 cerita disisipkan dalam cerita itu. Sayang di sana hanya tinggal 1 manuskrip dan yang telah disalin di Krokot, Jakarta 1821. Pandertuk telah melihat tanda-tanda dari salinan seorang Jawa di dalam beberapa tempat seperti merintahkan menjadi memerintahkan, masang menjadi memasang. Karena bentuk-bentuknya yang bagus sekali, terang ditulis oleh seorang terpelajar Melayu dan sukar ditentukan lain daripada Bandar Malaysia Tua dari Malaka, di mana orang bisa mendapatkan seorang penulis yang sanggup menulis bahasa Melayu dengan baik, kenal beberapa bentuk dan kata-kata Jawa, serta menjauhkan yang diri dari semua corak Muslim. Masuknya Islam ke Nusantara memberikan pengaruh dan perubahan pada banyak segi kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, tata kota, dan budaya. Jatuhnya Kerajaan Sriwijaya semakin melanggengkan penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya daerah Sumatera dan Semenanjung Malaka. Kebanyakan sumber yang menggambarkan keadaan zaman itu adalah sastra, spesifiknya sastra Melayu klasik. Bahasa Melayu adalah lingua franca di Nusantara mulai abad ke-7 dalam perdagangan, sosialisasi, dan dalam pergaulan. Hampir seluruh wilayah yang berada di wilayah kekuasaan Raja Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu. Sastra Melayu adalah sumber sejarah yang paling banyak lestari yang menceritakan keadaan abad pertengahan. Walaupun karya sastra memiliki kredibilitas yang kurang tinggi sebagai sumber sejarah, namun karya sastra, khususnya sastra sejarah, secara tidak langsung menggambarkan fakta dan keadaan real suatu zaman. Apalagi saat itu masyarakat belum memiliki kesadaran sejarah yang tinggi, sehingga sumber-sumber yang ada memang tidak dibuat sebagai sumber sejarah. Jadi, sastra sejarah akan menjadi tinggi kredibilitasnya karena tidak ada sumber lain. Tingginya taraf perkembangan sastra lisan atau folklore yang telah dicapai masyarakat Kepulauan Melayu antara lain pada permulaan abad Masehi dan hubungannya dengan kebudayaan India menjadi dasar bagi lahirnya sastra tertulis Melayu. Sastra Melayu merupakan peralihan dari tradisi lisan menuju tradisi menulis. Makanya kebanyakan sastra Melayu berbentuk dongeng, hikayat, dan transliterasi tradisi lisan. R.O. Winstead dalam bukunya Sejarah Sastra Melayu Klasik membagi evolusi sastra Melayu dalam 3 periode. Pertama ialah zaman evolusi asli, dari sastra lisan kuno dengan sisa-sisa peninggalannya yang lestari dalam folklore Melayu. Kedua, zaman pengaruh India terhadap sastra, baik tertulis maupun lisan, dan juga pengaruh Jawa
yang dalam banyak hal mempunyai kesamaan. Ketiga adalah periode pengaruh Islam, Arab, dan Parsi. Tetapi hanya pada periode ketigalah sastra Melayu berkembang pesat dan banyak produksi tulisannya. Ulama-ulama Nusantara saat itu, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Al-Raniri, Abdul Rauf Singke, dan yang lainnya menggunakan sastra sebagai media penanaman nilai-nilai Islam. Contohnya Hikayat Amir Hamzah yang berisi cerita tentang para paman Nabi. Lalu Hikayat Muhammad Hanafiyah yang menceritakan seorang pahlawan Syiah keturunan Ali, dan masih banyak lagi hikayat dan karya sastra lainnya yang memiliki unsur keislaman di dalamnya. Sastra Melayu klasik Islam berkembang di Nusantara pada abad ke-13, di mana Nusantara sudah dikuasai kesultanan-kesultanan Islam. Ciri umum pada sastra Melayu klasik yang terpengaruh Islam ini, yang pertama, mayoritas hasil sastranya merupakan saduran atau terjemahan dari sastra Arab dan Parsi. Biasanya dikerjakan oleh ulama Nusantara yang belajar ke Mekah atau pedagang yang telah menetap lama di Nusantara. Kedua, kebanyakan tidak menyebutkan tanggal, waktu maupun pengarangnya. Hal inilah yang menjadi kendala dan merekonstruksinya dari awal sampai akhir. Tetapi sastra tersebut masih dapat diidentifikasi lewat huruf, gaya bahasa, dan latar kejadian. Yang ketiga, karya sastra Melayu klasik yang muncul pada zaman kesultanan ini umumnya membawa corak tasawuf. Al-Attas menyatakan bahwa dalam karya-karya mereka, Islam yang dihadirkan adalah Islam yang ditafsirkan mengikuti konsep-konsep metafisika dan teologi sufi. Klasifikasi Rolfing membagi sastra Islam Melayu dalam 5 jenis sastra. Yang pertama, cerita Al-Quran. Cerita Al-Quran adalah cerita yang mengisahkan cerita nabi-nabi atau tokoh-tokoh yang namanya ada disebut di dalam Al-Quran. Pada abad ke-4 tahun Hijriyah, cerita mengenai nabi-nabi itu dikumpulkan di dalam sebuah kitab, dan orang yang mengumpulkannya adalah seorang ahli tafsir yang terkenal, ialah Al-Talabi, atau nama sebenarnya Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad Al-Talabi. Karya yang paling terkenal adalah Kisah Al-Anbiya yang dibuat oleh Al-Kisai sebelum abad ke-13. Cerita Al-Quran adalah cerita yang didaktis, yaitu yang bersifat memberi pengajaran. Dari cerita-cerita ini, umat Islam mengetahui manakah perbuatan direlai Allah dan diberi anugerah, dan manakah perbuatan yang dimurkai dan dijatuhi hukuman. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa cerita-cerita Al-Quran adalah sastra dakwah yang agung. Cerita Al-Quran dalam bahasa Melayu terkenal dengan nama Kisah Al-Anbiya. Kisah ini diterjemahkan oleh Haji Ansari Khalid dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, mempunyai jalan cerita yang sama dengan Suratul Anbiya. Mungkin sekali keduanya berasal dari satu sumber yang sama. Yang kedua, cerita Nabi Muhammad. Cerita Nabi Muhammad dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, cerita yang mengisahkan riwayat Nabi Muhammad dari kelahiran hingga wafatnya. Di dalam bahasa Melayu hanya ada 2 hikayat yang menceritakan seluruh riwayat hidup Nabi Muhammad. Yaitu hikayat Muhammad Hanafiyah dan hikayat Nabi. Yang kedua, cerita yang menceritakan mukjizat Nabi Muhammad. Cerita jenis ini bertujuan untuk mengagung-agungkan kemuliaan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Di antara hikayat jenis ini ialah hikayat Mi'raj. Yang ketiga, magazi. Magazi sebagai jenis sastra berarti cerita peperangan yang disertai Nabi Muhammad untuk mengembangkan agama Islam. Sahabat Nabi Muhammad. Menurut Ismail Hamid, sahabat atau al-sahabat adalah satu istilah Islam yang berarti orang-orang yang rapat sekali dengan Nabi Muhammad. Di antara al-sahabat itu, yang paling karib ialah keempat khalifah, yaitu Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Ada 5 buah hikayat yang digolongkan ke dalam cerita sahabat Nabi Muhammad, seperti A. Hikayat Muhammad Hanafiyah, B. Hikayat Tamim Al-Dari, C. Hikayat Abu Syahmah, D. Hikayat Syama'un, dan E. Hikayat Lazak Harida. D. Cerita pahlawan Islam. Cerita golongan ini biasanya mengisahkan tokoh-tokoh sejarah yang hidup sebelum munculnya agama Islam. Yang
ketiga, fungsi. Sastra Melayu klasik digunakan oleh ulama di Nusantara menjadi media dakwah dan saluran penyampaian pemikiran. Hamzah Fansuri, seorang tokoh tasawuf dari Siam contohnya, ia membuat syair dalam menyebarkan pikirannya. Banyak syair-syairnya yang terkenal seperti syair dagang, syair perahu, syair pungguk, dan lain-lain. Selain itu, sastra, khususnya hikayat, digunakan untuk menjadi motivasi dan pembakar semangat pada saat perang, seperti yang terjadi pada saat malam sebelum orang Portugis datang untuk menyerang Malaka. Ketika itu, komandan tentara datang menemui Sultan untuk meminta izin membacakan hikayat Muhammad Hanafiah pada tentara. Namun, raja ingin ia membawakan Kesusastraan rakyat. A. Kesusastraan rakyat atau kesusastraan Melayu asli. Kesusastraan rakyat adalah kesusastraan Melayu asli yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Cerita ini diturunkan dari orang tua kepada anaknya, nenek kepada cucunya, pencerita kepada pendengar, dan dari generasi ke generasi. Keluarga berperan penting dalam penyebaran kesusastraan rakyat, salah satunya dengan bercerita atau berdongeng. Penceritaan ini dikenal sebagai sastra lisan atau oral literatur. Dalam kesusastraan Melayu klasik, batasan antara kesusastraan lisan dengan kesusastraan tertulis tidak begitu jelas. Apa yang dikatakan sastra lisan ada juga sekarang yang telah dituliskan sehingga ditemukan dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, apa yang telah dituliskan kadang diceritakan kembali secara lisan. Misalnya, cerita Pelanduk Jenaka, karya sastra rakyat, sesuai dengan kehidupan mereka pada masa itu, dikenal dengan zaman purba. Sebelum kedatangan agama Hindu dan Islam, cerita mereka berhubungan dengan kehidupan masyarakat pada masa itu, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki. Cerita asal-usul. Cerita asal-usul adalah cerita rakyat yang tertua. Cerita ini dapat dikategorikan ke dalam mitos. Biasanya cerita ini terdapat di berbagai pelosok wilayah Nusantara. Di daerah Tapanuli misalnya, terdapat cerita asal-usul tentang terjadinya bulan, bumi, matahari, serta terjadinya manusia sebagai penghuni bumi. Di Melayu, terdapat cerita tentang asal-usul pohon yang besar di tepi sungai, batu besar yang menopang sungai. Di Pulau Jawa terkenal asal mula nama Banyuwangi, Tangkuban Perahu, dan sebagainya. Misalnya, asal-usul pohon-pohon besar dan batu-batu. Cerita binatang atau fabel. Cerita binatang adalah salah satu bentuk cerita yang sangat populer. Fabel ini terdapat di berbagai bangsa di dunia. Motif cerita yang hampir sama, hanya saja pelakunya berbeda. Cerita binatang atau fabel berisi tokoh-tokoh binatang, tumbuhan, benda-benda yang tak bergerak maupun kekuatan alam lainnya yang digambarkan memiliki kemampuan-kemampuan seperti manusia, seperti berjalan, makan, berbicara, ataupun tertawa. Cerita yang ketiga, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita tentang tokoh yang lucu, cerdik, licik, dan menggelikan. Cerita jenaka ini lahir dari kecenderungan manusia. Yang keempat, cerita pelipur lara. Cerita pelipur lara dinamakan juga folk romance. Cerita ini adalah cerita yang digunakan untuk melipur lara, melipur hati yang duka nestapa pada masa dahulu sebelum ada hiburan radio, televisi, dan sebagainya. Mendengarkan cerita merupakan obat pelipur lara, penghibur kelelahan setelah bekerja sepanjang hari. Mendengar cerita pelipur lara. Pengaruh Hindu dalam kesusastraan Melayu. Pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara sudah berjalan kurang lebih sejak 2000 tahun lalu. Terjadi karena adanya hubungan antara orang India dengan Melayu terjalin dalam bentuk perdagangan. Indonesia dikenal dengan kaya rempah-rempah. Mereka membeli rempah-rempahnya dan menjualnya ke negara lain. Banyak pedagang India dalam perjalanannya ke Tiongkok singgah di Melayu, Sumatera, dan semenanjung tanah Melayu. Tidak hanya singgah tetapi hingga menetap di Melayu. Mereka bergaul dengan raja lalu menikah dengan putri raja dan menjadi orang berpengaruh.
Ramayana juga mencerminkan gaya hidup Arya yang idealis. Rama adalah lambang anak yang patuh, taat, saudara yang ramah, suami yang penuh kasih sayang. Rama juga melambangkan kesatria yang gagah berani dan raja yang adil dan idealis. Sita adalah lambang istri yang setia. Lesmana, saudara Rama, adalah lambang saudara yang setia dan bertanggung jawab, sedangkan Dasarata adalah lambang manusia yang berhati lemah, tidak tahan terhadap godaan wanita. Banyak ahli sastra berpendapat bahwa penyusun epos Ramayana ini adalah Resi Walmiki. Hal ini terlihat dan kata pengantar Walmiki yang terdapat pada awal cerita. B. Mahabharata. Epos besar kedua yang dikenal di India adalah Mahabharata. Mahabharata bukan hanya sekedar epos tetapi sudah menjadi kitab suci agama Hindu. Kitab suci orang Hindu, kitab suci yang menerangkan cara hidup orang Hindu. Epos ini dapat dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat Hindu. Epos ini juga memberikan ajaran dharma atau dharma sastra bagi kehidupan manusia. Epos ini syarat dengan falsafah kehidupan yang menjadi pegangan hidup manusia. Salah satu bagian dan epos Mahabharata ini memperlihatkan kebimbangan Arjuna menghadapi perang saudara. Hatinya bimbang melawan saudara, guru, dan pamannya sendiri. Tetapi Kresna memberi petuah kewajiban seorang kesatria adalah berperang. Kalau ia tidak mau berperang, dia akan berdosa. Sedangkan kalau berperang, ia akan berpahala. Mendengar petuah Kresna, Arjuna akhirnya maju ke medan perang melawan saudaranya sendiri. Kesusastraan zaman peralihan Hindu-Islam. Sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dan pertemuan sastra kesusastraan. Ciri sastra zaman peralihan ini adalah 1. Unsur Hindu-Islam. Cerita berasal dari India, terlihat berupa A. Pemakaian benda keramat misalnya batu ajaib, senjata sakti. B. Raksasa menawan putri raja. C. Sayembara memilih suami. D. Bertapa untuk mendapatkan kesaktian. E. Orang mati hidup kembali. F. Plotnya selalu menceritakan dewa-dewi. G. Pahlawan selalu mendapat kemenangan atau keberuntungan setelah mengalami berbagai cobaan, rintangan, hambatan dalam perjalanan hidupnya. G. Di dalam penggambaran pahlawan belajar berbagai kepandaian ilmu bela diri yang dapat mempertahankan dirinya dari serangan musuh. 2. Unsur Islam, misalnya A. Pemberian nama yang bernafaskan Islam pada judul cerita. B. Terdapat tokoh-tokoh nabi, pahlawan Islam dalam cerita. C. Terdapat ajaran agama Islam di dalam cerita. D. Kata-kata dan kalimat bahwa bahasa Arab dalam teks cerita. E. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti Dewata Mulia Raya. Kesastraan Melayu sebelum dipengaruhi Hindu dan Islam. Kesastraan asli masih terdapat di Indonesia, salah satunya itu kesastraan suku bangsa di Toraja itu disebut kesastraan Bare. Ada 2 orang misionaris yang menyelidiki kesastraan ini selama 20 tahun yaitu A. Andriani dan A. C. Cruij. Kesastraan ini pun tidak pernah ditulis oleh bangsa Toraja sendiri. Bangsa ini hidup secara lisan atau oral tradition dan turun-temurun. Mereka tidak pernah berdiri sendiri, terikat dengan mengucapkan resisteren dan cara memakainya. Walaupun yang dicatat tidak pernah sempurna, iramanya tidak dapat turut dicatatnya karena waktu itu belum terdapat alat perekam suara. Kesastraan ini bersifat umum karena anggota masyarakat memilikinya. Kesastraan ini memiliki fungsi bagi masyarakat sebagai kesenangan dan pelajaran, serta yang terpenting ialah ritual dalam upacara keagamaan. A. Kesusastraan rakyat atau kesusastraan Melayu asli. Kesusastraan rakyat adalah kesusastraan Melayu asli yang dicatat tidak pernah ialah ritual. Kesastraan Melayu klasik. Kesastraan Melayu klasik di sini yang dimaksud berlainan dengan kesastraan di Barat. Di Barat, kesastraan merupakan hasil karya seni sastra semata, sedangkan dalam kesastraan Melayu meliputi sejarah,
ilmu perang, undang-undang, agama, dan sebagainya. Pada umumnya, para peneliti kesastraan timur oleh orang-orang asing itu dengan perantara ilmu bahasa yang meneliti ahli bahasa atau filologi, sehingga dapat dikatakan hasil pendidikan itu adalah miliknya. Akibat dari keadaan ini, ia bukan buah bina ahli sastra termasuk dalam kesastraan juga. Hal seperti ini terjadi juga pada peneliti-peneliti di India dan tanah Arab. Hal ini dapat dibuktikan pada buku karangan Winternitz dari Geschichte der indischen Literatur, Pension, Ourselves, ini Entwicklung adalah Civilization, Brockmanu, Die Geschichte der Arabischen Literatur, dan PK atau History of the Arabs.